Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran pikir dulu ya, kalian dengar aja. Paslun wasaro itu solati qobla duhuli piha hom satu asya'a. Pasal ini tentang syarat-syarat sholat. Wasaro itu solati dan jeung ari syarat-syarat sholat qobla duhuli sebelum masuk pihak karena waktuna eta satu asya'a aya 5 perkara. Syarat sholat sebelum pelaksanaan, itu maksudnya ya. Wasaro itu sholati qobla duhuli pihak satu asya'a. Jadi ada syarat sholat yang mesti kita penuhi sebelum pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Sholat. Ada 5 hal, itu ada 5 perkara. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada berapa? Ya, ada 3 istilah ya yang harus dikenal. Pertama, syarat. Kedua, rukun. Ketiga, fardu. Apa, War? Syarat, rukun, fardu. Ya. Ini semua juga sama. Kewajiban. Syarat, rukun, fardu. Sama semua juga. Kewajiban cuma bahasanya berbeda. Maksudnya wajib-wajib juga gitu ya. Syarat kewajiban. Kalau kewajiban harus dilaksanakan kan? Rukun kewajiban. Fardu juga kewajiban. Nah, misalnya syarat. Syarat itu kewajiban yang harus ada sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Itu syarat. Misalnya wudu jadi syarat untuk sholat. Artinya sebelum sholat kita harus sudah punya wudu. Ketika sholat wudu masih ada nggak? Masih. Beres sholat salam masih. Nah gitu. Kalau misalnya sebelum sholat kita wudu, lagi sholat juga ada wudu, pas mau salam kentut, batal apanya? Hah? Wudunya. Batal apanya? Wudunya. Karena wudunya batal, sholatnya gak? Batal, paham? Ngarangke gitu. Oh nggak jauh didinya. Rek salam ya, rek salam. Teka tahan. Jadi kudu diulangi deui kan? Itu. Tukang gitu. Jadi tarik sarana. Jadi syarat itu kewajiban yang harus tersedia ya sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Manjang waktunya. Jadi sampai salam teh harus masih punya wudu gitu. Atau kalau Jumatan kan minimal 40 orang ya di Syafi'i itu. Misalnya yang 40 nih sudah siap musalam. Pas ada yang satu yang ke 40, bukan 41, 40 orang ya. Dengan imam tuh teh. 40 dengan imam. Kalau kurang jumlahnya itu nanti sholat duhur lagi. Di Syafi'i begitu. Namanya muadah. Warnya bisa anwar suatu saat Jumatan ya di tempat kurang jamaahna. Jika kurang 40 ya. Udah beres Jumatan anwar berdiri lagi sholat duhur. Muadah namanya. Untuk menutupi kekurangan. Kalau takut jadi fitnah, sholatnya nanti aja di rumah gitu kan. Jangan di masjid ya, bisa jadi masalah. Orang lebat tanya baru ngerti gitu. Nah ini yang 40 itu 39 ya, itu sudah siap mu salam. Nah, salah satu orangnya kentut, batal semua itu. Nggak jadi Jumatnya. Tapi udah jarang ya. Kalau pernah yang kentut mau bilang, nya ayo nu beribut mah dianggap jadi wae, paham? Ya gitu. Eta ruku syaratnya kewajiban yang harus tersedia sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Sampai kayak beres ibadah teh kudu geus aya keneh gitu. Kemudian yang kedua, rukun. Kalau rukun
kewajiban yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya, misalnya sholat, ada rukunnya kan. Nah, di sini nih kamu sholat, itu di situ semua gitu. Beda dengan fardu. Kalau fardu wudhu misalnya ya, nah kamu misalnya wudhu di sini, baru mau cuci muka misalnya habis air. Wah, terus kata teh keburu garing merenya. Nyuci tangan mentah garing deui. Wah, ka Bu RT kayak tinggi lu wudhu. ngusap kepala misalnya. Beak deh caina. Contoh dayanya mungkin. Terus balik ke musyawarah, ngumbah kaki di opat tempat gitu wudhu tehnya. Itu sah. Fardu dipisah-pisah gitu kan. Dan dengan rukunnya, paham Mami? Rukun mah nggak bisa dipisah. Misalnya pas dia ya berdiri rek ruku pindah kadinya rek bisa itu batal langsung ya. Itu bedanya antara apa Anwar? Syarat, rukun dan fardu. Pahamnya? Nah, usahakeun kayak menerangkeun ngerti. Naon cenah rukun, syarat, fardu teh gitu kan. Eta teh kewajiban keneh gitu. Cuma maksudnya berbeda, bahasanya beda gitu ya. Nah, syarat sholat sebelum masuk waktunya, sebelum pelaksanaan maksudnya, itu ada 5. Pertama, toharatul a'do minal hadasi, suci badan dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil teh gini Mi, homi kentut, nah itu punya hadas. Boleh sholat? Nggak boleh, harus wudhu dulu. Hukum hadasnya dibuang dulu gitu. Karena dengan punya hadas, homi dihukumi. Kena hukum, apa hukumnya? Haram sholat, haram baca Quran, haram bawa Quran, haram tawaf, karena punya hadas kecil ya. Nah supaya terlepas dari hukuman itu, jadi hukum lagi, homi harus wudhu. Paham? Jadi wudhu itu untuk membebaskan diri dari ketidakbolehan ibadah. Atau hadas besar misalnya mens. Nah, selama mens nggak boleh ibadah. Dihukumi tidak boleh gitu. Jadi haram sholat karena mens. Banyak. Nah, nanti kalau udah suci, dah adus baru boleh. Paham Ahmad? Jadi syarat sholat sebelum pelaksanaan itu ada berapa? 5. Pertama apa tadi? Suci badan dari hadasnya, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil itu mewajibkan wudhu, hadas besar mewajibkan mandi besar. Adus ya. Itu yang pertama. Wasatrul aurati bili basin tohirin. Yang kedua, syarat sholat sebelum pelaksanaan itu menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Yang kedua apa? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Iya, maksudnya di pakaiannya nggak ada najis, ya. Misalnya dede pipis ngeceret gitu karena pakaian. Nah, kita untuk suci pakaian teh tidak boleh pakai sholat kecuali cuci dulu, ya. Tuh budak mah kadang geus pipis teh minta maaf nomor hatikeun dicoo cai tehnya ngecret misalnya gitu. Nah gitu udah api ka budak. Soalnya kita suka sholat gitu. Yang kedua apa tadi? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang pertama apa? Suci badan dari hadas ya. Hadas kecil hadas besar ya. Yang kedua menutup aurat dan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tohirin. Yang ketiga wal wukufu diam ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Maksudnya nah tempat sholatnya ya, baik ubinnya ataupun pokok sejadahnya harus suci. Dulu di zaman Nabi Mami masih teh belum pakai tehel kan, masih tanah gitu, masih apa? Ka'bah itu kan Masjidil Haram ya, lantainya teh tanah. Jadi ketika Nabi sujud, kalau misalnya habis hujan itu kan Masjidil Haram mah pinggirnya aja dulu mah ya,
nggak pakai atap, nggak pakai genteng gitu. Ya kalau hujan teh kehujanan. Ada sahabat yang tahu kalau misalnya Nabi sholat sesudah hujan ya, kan Nabi sujud ya. Nah pas Nabi bangun teh misalnya terus salam, oleh sahabat tuh kelihatan ujung hidung dan ini nih apa dahinya itu ada debu basah ujung hidung kan. Nah sehingga oleh Imam Syafi'i dipahami kabar sahabat itu bahwa untuk sujud itu wajib kena ke tempat sujud itu ujung hidung dan dahi. Cuma kalau dahi ditekan seberatnya ya, kalau hidung mah tong ditekan kayak pendek. Asal antol pahami, asal antol ngeliat itu termasuk syarat sujud itu. Kalau ininya kena ini enggak sah. Kan Nabi juga di sini sama di sini ada debunya itu, debu yang basah gitu. Tapi kalau musim panas misalnya, sama ada sahabat yang memperhatikan kan gitu ya. Setelah Nabi sholat itu ininya ujung hidungnya sama dahinya ini ada debu yang ngebul gitu kan. Jadi oleh sebab ini dipahami bahwa sholat Rasul itu begitu. Jadi kita juga wajib kalau sujud itu dahi ini ditekan seberatnya ya, sehingga kalau ada kapas jadi napakan gitu sih, ada bekasnya sih. Seberatnya kepalamanya kalau digedugan tapi hanya ada tekan. Nah, kalau hidung mah asal antele karena iya. Tangan dibuka kalau laki-laki ya. Nah, kalau perempuan kan tutup ya. Tapi jangan gini. Apa? Oh ya di musik suka lihat kieu salat anur. Nu kieu geura. Eta jaga rek geuleuh tuh. Keur di mana guru Binla atau orang Persis? Wahabi. Iya soalnya. Teu apaleun kana hukum. Teu jadi salatna teh. Kan 7 anggota sujud teh wajibkeun teh. Ini dihitung 1 ya. Dahi dengan hidung. Terus tangan 2 kan 3. Ya tuur ya. 2 jadi 5. Terus telapak kaki kan harus begitu ya. Harus nikal gitu. Harus nikal. Anu kitu meta sujud teh kakina teh teu nikal teu ditikakeun. Teu sah teh. Jika sepelenya. Itu sah. Itu kita enggak tahu. Makanya wajib ngaji biar tahu. Anu sok nikal? Ya. Pas takbir juga ya harus perhatian nih. Di hadisnya itu ada yang melihat Rasul itu takbir itu tangannya itu ada dalam satu riwayat dekat dengan telinga Allah ya. Dalam satu riwayat lurus dengan dahi dengan pundak gini ya. Nah yang meyakini dekat dengan telinga kadang orang-orang Sunda soalnya gini Allah. Ini ingin yakin gitu. Kalau nggak perlu ya. Nambahan itu mah nggak boleh. Diperkirakan aja ini sudah harus lurus Allah. Anu kiami. Oh, itu nggak boleh ya. Batal gitu. Soalnya kan nambah rukun. Cukup aja. Terus kalau misalnya mau sujud ya, mau ruku kan sunat diangkat. Allahu Akbar. Nah, si tangan tuh harus diam. Kalau angkian nih, nya. Nah, eta batal. Sebab 3 gerakan yang tidak diperlukan berturut-turut membatalkan sholat. Kalau tangan ngangkat itu dihitung setengah, turun setengah, ya. Tapi karena ini gerakan diperlukan nggak membatalkan sholat. Ya. Nah, yang nggak diperlukan tuh begini nih, misalnya dari ruku ya, dari ruku nih. Sami Allah. Kan itu ngangkat setengah, jadi hiji kan, nyimpen deh setengah, jadi 2 kan. Nah sekarang lu nak dia, eta nggak batalkan teh. Sehingga nu bagus mami dari ruku ya misalnya, Sami Allahu liman hamidah teh, kieu pasaha paupen misalnya gitu teh, itu yang terbagus. Enggak begini juga nggak apa-apa, tapi kan diam ya. Atau gini, jangan gini nah. Ini batal nih.
apalagi belum beres sami Allah liman sami Allah liman Allahu Akbar langsung sujud lagi nya ieu can diem gitu kan kudu atuh manina itu diam seluruh badan mematung gitu sebentar. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama suci badan dari hadas ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci ya, bukannya pakaian kopiah juga ya, kolor juga di dalamnya harus suci semua yang dipakai gitu, sajadah juga. Yang ketiga diam di tempat yang suci ya. Nah misalnya di tanah nih nggak pakai sajadah kayak zaman Nabi dulu ya, langsung ke tanah. Misalnya di sini tempat kita sholat nih Anwar ya, suci, tapi di situ ada tai kotok misalnya. Ya di sholatnya. Yang penting tempat kita ini, ya. Bisa suatu saat nih sholatnya belah mudah-mudahannya sholat tempat kacau gitunya tempatnya. Yang penting untuk tempat kita sholat ini nggak ada najis ya. Kemudian didinya mah ada masalah sih mesti kambuh. Mungkin nggak nyaman aja ya. Tapi jadi sholat yang penting di sini nih. Untuk kita berdiri sama ruku sujud harus suci. Ketiga ya. Wal ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat harus tahu. Sudah masuknya waktu. Kalau kita enak di kotanya ada azan kan, tahu kan. Nah sekarang azan nih, azan isya. Nah sebelum azan subuh itu sholat isya masih boleh. Kecuali subuh ya nggak bisa nunggu duhur sampai keluar panen poe itu mah subuh mah habisna gitu. Talamun duhur, nah sebelum ada asar masih ada duhur. Asar sebelum ada maghrib masih ada asar ya. Kadang-kadang kan jam 5:30 misalnya nih. Belum ada maghrib kan 5:30 sekarang. Biasanya jam 6. Itu masih bisa sholat asar. Ya, itu termasuk ada. Ada itu pada waktunya ada. Gampang ya? Tahu waktu teh di kota mah da aya anu adan lah nya. Atawa teu padan ge ningali jamnya. Terus tahu kan jadwal mah tuh jam 7 pas itu jam itu mah nya waktu isya teh mah anu adan oge geus jam 7 berarti udah masuk isya. Maksudnya harus tahu waktu teh jangan sampai sholat sebelum waktunya Mi. Dosa itu. Soalnya sekarang belum waktunya isya kita sholat gura-giru rek indit ya sholat ti heula we. Iya denganan dosa neraka malah mun disengaja mah. Jadi intinya makan ketaatan ka Allahnya ibadah teh. Tong dilebihan gitu. Usahakeun pas. Jadi yang terbaik nih dalam sholat itu ya, yang tercepat ya menurut kitab itu begini. Nah sekarang azan kan jam 7. Beres adzan kita teh ke air. Ya. Mau mandi dulu, mau wudu dulu ya. Terus ke kamar ganti baju. Terus sholat sunat 2 rakaat. Aya moal Anwar 15 menit eta. Kacai, wudu atau mandi, terus ke kamar ganti pakaian, terus sholat sunat. Moalnya? Aya 10 menit. Adanya 10 menit. Nah, itu Mi, geus adzan teh 10 menit. Itu yang tercepat. Jadi lain kieu beres adzan langsung sholat eta kecepatan gitu. Enggak baik. Harusnya nunggu sampai ya 10 menit lah gitu. Minimal. Itu paling cepat. Dikira ku orang umum kan begitu biasanya langsung cong sholat gitu. Salah itu teh. Cek kita mah aya jeda gitu. Setelah masuk waktu teh aya waktu untuk wudu, ganti pakaian, sholat sunat 2 rakaat. Kemudian sholat baru, nah itu paling cepat sholat. Dina kitab ieu ge aya bahwa sholat teh kan aya 5 waktunya Mi. Aya waktu yang terbaiknya itu nu tadi teh aninya 10 menit lah setelah azan baru sholat. Ada waktu yang pertengahan ya. Di tengah misalnya ya jam asarnya ya asar. Antar duhur jeung asar tah. Duhur mun teh mah jam 12 kurang 10-nya ya mah. Salatna jam 2 duhur teh masalah. Atau jam 2:30
memeh asar menteh asar jam 3 lah. Boleh silahkan. Tahir wujuban muasaan. Wajib bari dilegakeun waktuna rek di awal pek terbaik. Nu tadi teh di awal tanya 10 menit setelah azan. Rek di tengah pek, rek di akhir pek, ulah lewat waktu, menurut waktu doraka gitu. Tetap sholat wajib. Kudu kodok teh gitu nya. Cuma lamun kodok teh sok hoream. Tak usahaan ulah nepi ka kodok gitu nya sholat. Bapak, Hmm? itu kan ada ante tepat waktu di niat teh gini. Hmm. Kalau tepat waktu teh teteh pas beres qomat atau sampai sebelum waktu azan selanjutnya. Iya, jadi kan aya sholat adanya dina waktunanya ada sholat kodok. Tah itu sholat ada teh misalnya ana duhur ya jam 12, asar jam 3 nya. Nah, dari dulu sampai asar itu berapa jam? Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4, 3 jam 4 jam. 3 jamnya. Nah itu waktu sholat duhur itu sholat ada. Ya. Yang terbaik yang tadi 10 menit selatan baru sholat gitu. Berarti ada mah sampai sebelum waktu azan selanjutnya gitu. Nah iya, itu ada. Kalau belum sholat di luar ada, misalnya kita melakukannya itu kodok. Ganti bayar kodok teh. Kan jelema teh kudu tobat. Nya mun tobatna tina sholat kumaha nya ku sholat. Untuk jelema 5 tahun teu sholat, hareup tobat tina sholat. Lain ukur istighfar gitu nya, ya Allah hampura bitar sholat beres we. Teu kudu diganti sholat. Jadi bayar kan hutang uyah bayar uyah gitu. Cek sunah mah. Nya hutang duit bayar duit. Hutang sholat bayar ku sholat, hutang puasa bayar ku puasa. Ente cukup istighfar unggul gitu. Paham? Nya masyarakat banyak orang enggak tahu gitu kan. Wah menteh mah teu sholat baheula cukup istighfar ya Allah hampura. Geus hampura we. Kalau tidak sholat masuk neraka dulu gitu. Anornya jadi mayar sholat mah ku sholat gitu. Untuk cukup ku mata dihampura gitu. Itu mata dihampura teh ku ngalaksanakeun sholat gitu. Cuma mungkin kodok namanya. Nomor berapa tadi? 4. Ya keempatnya tahu karena waktu nak sholat. Yang kelima wastiqbalu kiblati menghadap kiblat menghadap Ka'bah. Itu tuh termasuk syarat sholat. Kan kita mah jauh diperkirakan gitu. Kalau ada pakai pedoman ya, kompas ya. Mungkin di HP ya, kompas Anwar kapan-kapan dihitung. Kadang kan gini Anwar, kalau terjadi gempa di daerah lain ya, kita tuh terpengaruh. Kadang supervisi tanah ini berubah. Makanya sok aya mesin dingnya, mesinna mah kae teh hareup teh, tapi di sajarah mah miring. Lagi serobah tanahna paham mi. Jadi 5 tahun sakali mah kudu di padom deui bisi posisina robah gitu. Walaupun di orang lain gempa tapi kan satu bumi, jadi pengaruh itunya bisa berubah. Itunya syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama suci badan dari hadas ya, baik hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga berdiam diri di tempat suci. Ya, berdiam di tempat yang suci. Kelima Keempat tahu masuknya waktu ya. Tahu waktunya masuk sholat gitu atau kumanya bahasana. Tahu waktunya sholat ya gitunya. Tahu waktunya jadi badan teh kan kopatnya. Kelima apa mi? Menghadap kiblat. Waya juju tarkul kiblati fi halataini. Nah, ini terakhir nih. Boleh tidak menghadap kiblat dengan 2 sebab. Lamun keur normal mah kudu ngadep kiblat. Kecuali tidak normal, ada nih dua tingkah yang tidak normal. Misalnya homi gini nih, ini dalam keadaan normal nih. Tapi homi ada di tempat orang lain nya. Salat jika nama kayak itu kiblatnya salat tuh mitanya. Ayo salat dikasih tahu, homi bukan ke sana menghadapnya. Nah, homi wajib balikan deui salatna. Paham? Sabab tadi teh memenuhi syarat. Makanya syarat salatnya loba mi. Ku semuanya laksanakeun. Jadi menurut nyaho cilaka. Kudu nyaho heula da. Nah, Islam mah kitu ibadah teh. Kudu nyaho lah tata carana baru pelaksanaan diterima. Mun teu nyaho ya nyahoanan gitu. Tolak langsung siapa doraka di ku teh nyahoana oge.
Nah, boleh tidak menghadap kiblat dalam dua tingkah ya. Pertama, sidatul khaufi. Sidatul khaufi itu salat dalam perang, Mi. Misalnya hanya musuh di itu. Kiblat kayak itu, orang kayak itu. Banyak harus salatnya bermua senjata. Mun musuh tembak heula gitu ya. Boleh itu. Tapi kalau tidak perang mah ya jangan. Harus ke sana. Aturan nami ruku sujud oge henteu bareng, mun teh mah dua sapnya. Mun nu hiji berdiri, nu hiji ruku gitu kan. Gantian gitu. Jadi tetep kudu sambil dina perang mah kitu. Alhamdulillah urang mah teh nya kudu bersyukurnya aman gitu. Yang kedua, wapin napilati pisapari itu dina kendaraan nalika di perjalanan ala rohilah. Jadi boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan perang, ya, sidatul haub namanya. Yang kedua dalam keadaan sholat sunat, Mi, di kendaraan. Rasul makan dulu dina onta atau dina kuda. Nya, tapi sholatnya kudu sholat sunat ulah sholat fardu. Boleh na kendaraan. Mau sholat fardu mah Rasulnya turun. Ya, misalnya orang nggak tahu di pesawat aja sholat gimana? Kapan Mi syarat sholat tehnya na al-farqi wa idza darabtum fil ardi fala junaha an taksuru minas sholah. Ketika engkau berjalan di muka bumi tidak jadi dosa engkau mengkosor sholat gitu kan. Bagaimana kau tidak di bumi di atas belum wajib sholat itu? Paham? Jadi orang yang nyawanan sholat di pesawat. Artinya Rasulullah waktu Mi'raj Isra makan di Masjidil Haram Kak, betul Masjidil Aqsa pakai buruk ya. Itu kalau kan sholat Rasulullah di 5 tempat turun dulu sama buruknya gitu. Ente sholat di buruk gitu. Jadi lamun aja mah sholat di pesawat kan Rasulullah dia nyontohan sholat di buruk ya. Rasulullah turun, diperintahkan turun. Lawan kendaraan ya orang. Kendaraan. Boleh tidak menghadap kiblat, tapi sholatnya udah sholat sun. Paham? Itu masalah. Bukan sholat fardu, ya. Sholat fardu mah nanti aja nunggu di rest area sampai turun gitu dari mobil. Karena harus menghadap kiblat. Kalau di kendaraan kan bisa tengah ngadap kiblatnya akan karena belak belok. Nyanornya apa? Leheng di kapal lautnya itu makan suka stabil menghadap ke satu arah. Nah itu bisa tahu kita mana arah kiblat ke sana arah. Bisa. Bisa. Nah ruas mah enak di pesawat mah aya di kapal gitunya aya tempatna. Ari dina mobil mah kan sempitnya sok sosolehanan gitunya. Oh salah. Irah wuduna eta mun boga wudu mah teh masalah sih. Tapi boleh oge tah ieu hukumnya. Boleh salatna kendar teh lamun salat sunat. Paham ya? Jadi di sidatul haub jeung di salat sunat boleh tidak menghadap kiblat. Udah aja ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Dihafalkeun ya, Mi nya.